longsor cuy. Tuh, jadi lu tuh mesti buat dapat yang begitu tuh klipnya, itu tuh lu mesti mainan kaki lu main banget. Oke, halo. Good morning coy. Gue pagi-pagi nih dari alun-alun Subang nih. Selamat datang di channel Suka Nyetir. Ayo kita tes si Agya 2018 tipe TRD Matic. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena viewer gue banyak tapi subscribernya nggak nambah-nambah, nambahnya sedikit-sedikit aja. Tolong ya yang mampir subscribe. Oke, mari kita mulai. Jadi pertama kali yang gue rasakan adalah mobil ini terasanya enteng gitu. Buat start awal gitu dari stop jalan gitu ya, lu mesti bener-bener, gue mesti bener-bener pasin kapan gue injek gasnya gitu ya, secara perlahan gitu ya. Harus gue pastiin gitu, karena harus hati-hati karena dia langsung ditoel langsung jalan gitu. Mungkin karena enteng kan, dan ini kan 1200 cc, berarti 800 kilo kira-kira. Itu tuh overpower sebenarnya gitu. Jadi ya kayak gitu. Overall sih kekedapannya lumayan nih, jalan-jalan segini nih di 60, 80 gitu. Kegedapannya lumayan, 100 aja lumayan kok masih. Cuma kalau 100 ban udah mulai berisik. Kalau ini di 60, 80 tuh gas belum begitu berisik. Ini gue belum pindah-pindahin gigi, lu masih lihat gue masih di D4. Dia juga belum turun nih giginya, 4 speed kan dia. Nah dia turun gigi nih. Sebenarnya dia di D3 nih. Oke, berat. Gue turunin ketiga, dia nggak ada nyentak karena dia tadi udah turun ketiga. Ntar kita rasain nih semuanya nih. Ini sih enteng. Buat corneringnya ya, corneringnya lumayan aja, bukan yang wih gitu. Tapi ini sih, bentar ya. Coba kita cobain di 2 nih. Woi, 2-nya sih paten jalanannya, 2-nya sih paten. Jalanannya sih ini kayaknya sepi nih, asik nih. Oke, lumayan. Tapi dia duanya tuh suka ngelepas. Kalau gua kurangin gas dia langsung drop RPM-nya. Kita coba ya langsung ya. Lumayan sih. Oke, ada bis. Suspensinya gua suka loh. Ini suspensinya enak gitu. Nggak terlalu kaku, nggak terlalu keras, enak sih. Oke. Nah sayangnya tuh dia udah ABS, udah ada BA, jadi remnya ini sensitif nih. Tapi dia nggak ada EBD, jadi buat mobil ukuran kecil gini, menurut gue cukup nyungsep ke depan kalau direm. Karena kan remnya sensitif kan. Lu toel dikit remnya jadi itu. Gasnya juga lu toel dikit jadi langsung. Perpindahan Matic-nya tuh dia agak kasar. Tapi suspensinya enak banget. Perpindahan Matic itu dia agak kasar, tapi tidak sekasar Avanza. Lu tau kan Avanza kan duk gitu kalau pindah. Nah dia tuh nggak sampai begitu. Woi, enak sih.
suspensinya dulu, gue mau kenalan dulu gitu kan. Oke. Oh, dia kayaknya ada intervensi dari ECU juga nih. Dia ada intervensi dari ECU juga, jadinya ada delay di RPM 2 menuju 3 tuh terkadang suka delay. Nggak tahu kenapa. Oke, dapet. Galak sih. Kalau RPM-nya udah tinggi, udah mau ketiga, tuh dia galak tuh. Gigi 2-nya nih ya. Gigi 2-nya ini kan 4-speed matic. Ini sih kalau untuk urusan matic mungkin bisa dibandingkan dengan Nissan March XS ya. Yang gue punya. Karena sama-sama 4-speed matic kan. Tapi kalau tenaga ini lebih gede sih. Torsinya sama tapi HP-nya dia lebih gede jauh. Ini HP-nya tuh kan 88, 89 gitu. Jadi buat terus udah gitu kan ini enteng banget ya. Kalau mobil gua kan agak berat tuh, 900 lebih. Ini tuh cuma 800 pas kosongnya. Oke, dapat. Habis longsor cuy. Tuh. Jadi lu tuh mesti buat dapat yang begitu tuh klipnya. Itu tuh lu mesti mainan kaki lu main banget. Begitu lu udah kick down, kira-kira di berapa tuh lu harus lepas supaya dia pindah gigi 2. Nah, itu yang menyulitkan kalau belum biasa. Dan begitu kita kick down kan penumpang mual biasanya. Guk gitu, kan duk gitu. Kejambak gitu loh penumpangnya kan. Itu aja sih. Mestinya dia ada sih. Kalau disuruh pilih gitu ya. Enggak lah, enggak jadi. Pasti nanya di komen nih. Suruh milih apaan bang? Kalau disuruh milih ya, beli dari baru gitu, paketnya yang nggak ada rodanya 2. Tuh ini tuh gue nggak bisa nih. Gue mau kick down juga udah nanggung. Dia juga nggak mau pindah, udah nanggung. Ini pelan nih, nggak mau naik rangkak. Nah di gini-ginian nih, yang biar ada. Gue nggak ada kamera kaki sih. Kalau ada kamera kaki, kalian bisa lihat gue njot kaki. Kalian bisa lihat gue ngenjot ininya sih, gasnya. Ini corneringnya lumayan. Dan pindah ini loh, dari ke kanan terus langsung ke kiri gitu. Apa sebutannya ya, pindah posisinya nih. Mobil tuh enak banget pindah arahnya, enteng karena enteng, pindah arahnya enak. Dan suspensinya bikin yakin. Kalau gua dari ke kanan terus langsung ke kiri gitu, nggak ngelawan suspensinya, nggak ada perlawanan, nurut gitu. Itu sih. Wih,
Gue suka sih VVTi-nya nih. Dual ya, dia dual VVTi loh. Paten sih. Paten. Gue suka banget sih gigi duanya. Walaupun dari 3 begitu gue downshift kedua tuh masuknya kasar. Tapi langsung dapat tenaganya, bukan habis pindah gitu terus kosong gitu, enggak. Enak sih, kalau udah biasa remnya juga enak sih, remnya seperti X-Trail sih, tapi sedikit lebih sensitif. Jadi kalau yang pakai X-Trail nonton channel gua, remnya sensitif. Nah, Agya nih lebih sensitif lagi, tapi sedikit, tapi sensitif. Sensitifnya lebih. Gitu sih. Sayang sih dia nggak ada EBD nih. Jadi kita kalau ngerem tuh rada ragu gitu. Cuma kalau buat compare ya, sorry. Kalau buat compare ya, kira-kira ini mobil rasanya kayak apa sih? Rasanya itu seperti yang gue bilang Nissan March Nissan March tipe L. Itu kan seperti Avanza 1300 gitu rasanya ya. Kaku gitu. Nah, dia tuh nggak terlalu kaku. Nah, kalau si Nissan March XS gue yang tipe XS itu kan terlalu soft. Nah, ini nggak terlalu soft. Jadi dia di tengah-tengah nih. Dan ini suspensinya enak banget sih. Suspensinya enak, enteng gitu. Enteng banget buat berubah arah tuh. Enak banget. Ya, penuh cuy. Gak apa-apa ya. Kita coba aja ya. Tapi ini dapet sih. Kayaknya ada yang jogging tuh. Cakep loh ini. Berubah arahnya mudah sekali dikendalikan sih, kayak badan lo sendiri. Cuma ya perlu penyesuaian sedikit aja. Ya nggak bisa ngerasain di sini. Ntar ya, siapa tahu dapet ya. Tapi segini udah cukup berasa sih gua. Tuh, enak sih. Body rollnya sedikit. Sayang blind spot. Sedikit sih body rollnya. Oke, guanya yang ragu nih mau dioper kedua apa enggak. Ntar deh pas mau overtake aja. Oke, Avanza masuk. Xenia. Kita ntar dulu. Oke, masuk. Woi. Enak sih. Gigi duanya sih enak banget. Dan dia tuh begitu lu gas, kalau lu kick down pun dia belum tentu turun ke 1. Pinter sih, dia cukup membaca. Cukup pinter membaca. Perlu ke 1 apa enggak. Jadi jogging nih kita. Waduh, gua ketutupan. Waduh, dia nanggung. Ntar dulu. Oke, kosong gas. Nice. Dual VVTi sih asik ini.
Nah ini tuh lawannya sebenarnya Ignis, tau gak? Karena beratnya hampir sama, cuma Ignis 5 speed AMT ya. Kalau ini kan 4 speed matic konvensional. Bingung cuk. Soalnya ini Avanzanya nanggung. Avanzanya kecepatannya tuh nanggung. Jadi gua giginya tuh naik turun deh. Kalau dia kecepatannya pas aja enak sih. Tapi segini sih udah bisa ngerasain banget sih. Ini enak, cukup enak. Dan buat harga kan ini paling murah. Cuma ini tipe tertingginya 170. Sedangkan Ignis lebih mahal. Terus habis itu apalagi? Berarti lawannya LCGC Brio lebih mahal. Ya kan? Tuh, kickdown satu sendiri cuy. Ntar kita babat di CMN aja lah nih. Dia turun-turun terus nih giginya nih. Kecepatan si Avanza ini nanggung soalnya. Si Xenia. Tapi segini sih, dengan kecepatan dia segitu aja ya, gue di belakang dia ya, gue udah bisa cukup ngerasain sih. Gue jarang main rem sih, main remnya ngikutin dia aja, dia melambat ya gue rem. Jadi kalau nggak ada dia, gue bisa sesedikit mungkin pakai rem kayak. Kelebaran dikit aja nikung ya, aku mau masukin lagi tuh gampang banget. Mau masukin kepalanya lagi. Saking entengnya ini mobil, dan setirnya tajam. Enak sih. Tuh. Ini tuh jeda ke kickdown gigi satunya tuh jauh banget. Jadi lu kickdown aja belum tentu dia turun ke satu. Dia nyesuaiin banget sama RPM-nya. Tapi ya itu bagus gitu loh. Nah, yang kayak gini-gini. Thank you truknya. Masih kita jalan. Oke, kosong. Kalau dari depan dia nggak bisa ngejar gue deh pasti. Gue lebih cepat dari dia. Blind spot aja. Kecepatan nanggung gini dia nggak kickdown tuh.
Padahal kalau di kickdown tapi bisa lebih cepat lagi, cuma mungkin dia mempertimbangkan ECU-nya mempertimbangkan apa namanya, efisiensi ya sama timing. Jadi kayaknya nanggung, nggak usah gitu. Tiap gue mau nyusul udah keburu mau blind spot sih. Tuh udah mau blind spot lagi. Sih ini enak sih, enak banget. Cuma nih permasalahannya ntar di Cipularang bagaimana nih? Karena ini enteng sekali. Tempel terus sedianya. Lu nonton ngomong begitu pasti. Asik sih ini. Oke, di tanjakan ini sih berat sih. Berat sih. Banyak selip sih nih. Di beberapa momen kalau misalnya kita bawa-bawanya enak gitu ya, bawa santai aja gitu ya, enak, tapi 2/3 tuh ada selip-selip dikit. Selipnya melebihi dari mobil Matic pada umum ya. Ini pinter loh, gue udah kick down ya, udah habis nih. Gue gas, tapi dia nggak turun ke gigi 1. Good banget sih. Cuma ini keteteran sih, ini berat banget. Rasanya di tengah-tengah. Jadi kalau di Sunmars tuh ada tipe L, tipe XS. Ini tuh kayak mobil ini tuh kayak di tengah-tengah tipe L sama tipe XS. Kalau Brio kan yang ceper, terus sadis gitu handlingnya. Ini tuh nggak sampai begitu juga, tapi berubah arahnya tuh cepet banget. Enak, mudah dikoreksi. Corneringnya juga ya lumayan, cuma perlu penyesuaian. Terus setiap di kickdown di downshift kedua tuh kasar. Walaupun gue udah sesuaiin gitu, kira-kira di sini gitu ya. Buset silonya. Kira-kira di sini gitu harus di
downshift gitu ya. Tapi tetap kasar. Memang udah bawaannya begitu. Ini mobil kilometernya baru 16.000. Jadi nggak mungkin matic rusak, memang udah bawaan pabrik. Tidak sekasar Avanza, Xenia gitu maticnya. Maticnya termasuk smart. Kalau kalian pernah bawa Brio yang Matic tuh terlalu agresif. Jadi terasanya dia kebingungan mau ngoper kemana. Nah ini tuh bagus gitu loh. Walaupun ada selip-selip, tapi pas lagi selip itu tuh dia mikir tuh perlu downshift gak ya? Terus pasnya di gigi berapa ya gitu. Dia nyesuaiin gitu. Gitu sih, plus minus. Selipnya ya udah. Itu kasih jeda waktu buat si ecunya mikir gitu loh. Kalau mau yang bener ya pakai nih si gigi-gigi D23 nya, D2, D3, D4 pakai lah. Tapi tetap si ecunya akan tetap mikir karena ini mobil nggak ada pilihan gigi satunya. Gitu aja. Ini mobil nggak ada pilihan matic gigi satunya, jadi lu harus pinter main gas tuh. Begitu dia bener-bener lu kick down, dia bener-bener downshift ke satu, lu harus tahu cepet lepas gitu loh supaya dia ngoper lagi kedua. Kalau lu udah nggak butuh sama gigi satunya, kira-kira begitu cuy. Kita masuk ke kesimpulan nih. Kalau menurut gua ini mobil enteng. Jadi kalau dipakai di dalam kota, dipakai di jalan-jalan luar kota yang lika-liku begini, asik banget. Berubah arahnya cepet, mudah dikendalikan, setirnya tajam, pas gitu loh sama suspensinya gitu loh. Karena suspensinya nggak ngelawan, cukup ngikut gitu. Ada body roll tapi sedikit, nggak sebanyak Nissan March XS gitu ya. Bannya cukup kedap loh menurut gua. Remnya sensitif sekali. Terus angin dari samping pintu juga nggak gitu masuk. Ini pintunya tuh dibilang tebel enggak, dibilang tipis enggak, masih pas, sama kayak si Nissan March yang tipe L gitu, sama kira-kira. Tapi ini entengan sedikit sih gitu, tapi bukan yang kopong keentengan gitu, enggak sih. Makanya dia cukup ngurangin body roll kan. Pintu enteng tuh cukup ngurangin body roll cuy. Apalagi ntar kalau kurang gua tambahin di itu ya, di editan gua ya. Gua lupa nih mau ngomong apa lagi. Banyak sih. Dual VVTi-nya asik banget. Gigi duanya enak banget. Cuma permasalahannya adalah begitu masuk gigi 3, kalau lu gasnya nggak. Karena gini, dia kan gigi duanya nih, kalau lu mau turunin kedua dari 3, itu tuh dia ada protektornya gitu loh. Kalau di Nissan March kan pas di kesatunya baru pakai protektor dia. Lu mesti pencet baru pindahin gitu. Kalau ini tuh di duanya udah pakai protektor, sedangkan gigi satunya kan nggak ada ini. Jadi suka ada dilema di antara gue mau gigi 3, gigi 2 apa gigi 1 gitu. Ada dilema di situ aja tuh. Kalau di 3 lu kick down, lu gasnya ke daleman, dia pindah ke 2 ya kan. Kalau lu nggak gas ke daleman, dia stay di 3, kayak berasa kurang tenaga gitu. Begitu juga kalau di 2. Begitu di 2 kalau lu gas, lu lagi stay di 2 gitu ya. Kalau lu gas ke daleman, takut bisa kick down gitu. Bisa downshift gitu loh. Ya ada kegalauan di situ aja. Sama Matic-nya tuh suka selip buat mikir. Bukan Matic ya suka selip ya, suka ada delay gitu. Karena ecunya mikir tuh pasnya di gigi berapa gitu. Dan tangki mobil ini cukup kecil, 33 atau 35 liter doang. Cukup kecil di kelasnya. Jadi apa ya, bensinnya tuh mudah hilang, kotaknya mudah turun. Jadi kayaknya boros gitu, padahal nggak boros. Padahal irit banget ini mobil. Cuma kelihatannya bensinnya jadi cepet habis, lebih cepet habis dibanding yang lain gitu. Karena tangkinya kecil. Tapi ya mengurangi bobot lagi sih, balik lagi.
jadi lebih enteng kan berubah arah gitu. Pintu enteng, tangki kecil ya kan, dikasih cc 1200 dengan berat cuma 800 kilo, good banget. Cuma ya kita nggak bisa rasain terlalu full ya karena slip. Sekali lagi, overall asik sih, cukup menyenangkan. Buat di harga 170 juta ini barunya, belum sama diskon. Ya diskon Toyota tuh lumayan gitu. Jadi bisa motong lagi. Wah berkabut cuy, diskon Toyota tuh lumayan gitu. Jadi bisa memotong lagi ya. Buat kalau saran gue sih ya mendingan lu ambil yang TRD ya, spot TRD, tipe TRD gitu. Itu sih cukup bagus lah. Overall ride quality-nya kualitas berkendara itu enak banget, cukup enak. Buat harga 170 juta worth it banget gitu sih. Worth it buat dibeli apa enggak, worth it. Tapi ntar kita coba yang di Cipularang, makanya lu tungguin yang di Cipularang ya. Kita coba lagi kalau ketabok angin samping gimana nih. Soalnya mobil enteng. Oke? Wah kabutnya enak sekali. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti gue sampai Jakarta baru bikin deep tour. Jadi ini video dibuat setelah deep tour. Sebelum deep tour malah. Gue bikinnya kebalik nih. Oke, bye bye.